Semua menangis ketika Prabowo menceritakan maju Pilpres 2024 hanya mengandalkan Jokowi. Bagaimana beritanya silahkan simak baik-baik karena hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo dan Gibran. Inilah berita yang pertama. Prabowo terang-terangan cerita andalkan restu Jokowi untuk maju Pilpres 2024. Presiden terpilih Prabowo Subianto bercerita terkait momen saat hendak maju Pilpres 2024 dalam acara Halal Bihalal di PBNU. Dia mengaku mau maju asalkan mendapat restu dan dukungan dari Presiden Joko Widodo. Prabowo mulanya bicara terkait pandangan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan. Dia menyebut Jokowi sosok yang berpandangan tugas pemerintah yakni menjalankan kepercayaan rakyat dengan sungguh-sungguh. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah tugas menerima kepercayaan rakyat benar-benar sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia, kata Prabowo di PBNU. Dia lantas bercerita terkait dirinya yang akhirnya memutuskan untuk maju lagi di Pilpres 2024. Dia menyebut keputusan itu juga muncul karena sosok Jokowi. Dengan demikian, waktu saya ditanya, waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan, saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo, ucapnya. Prabowo menekankan butuh dukungan Jokowi karena hendak melanjutkan apa yang sudah dikerjakan. Dia menegaskan punya komitmen keberlanjutan untuk tahun 2024 sampai tahun 2029. Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas, kita butuh komitmen keberlanjutan. Hal-hal yang baik, investasi-investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan. Apakah semuanya sudah bagus? Tentunya tidak. Apakah perlu perbaikan? Tentunya perlu. Apakah kita perlu berinisiatif? Berinovasi, mencari solusi-solusi yang lebih cepat dirasakan oleh rakyat tentu itu harus kita lakukan, ujar dia. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Pemerintahan Prabowo Gibran dinilai akan mirip periode kedua Jokowi, katanya kuat di parlemen, minim oposisi. Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinilai akan sama seperti era periode kedua Presiden Joko Widodo memimpin pemerintahan. Di periode kedua, pemerintahan Jokowi mendapat dukungan dari hampir seluruh partai politik yang duduk di parlemen. Hanya Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, bahkan di akhir periode pemerintahan Partai Demokrat ikut bergabung. Analis komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai, banyaknya partai politik yang masuk dalam barisan koalisi pendukung pemerintah bisa membuat pemerintah Prabowo Gibran berjalan stabil. Di sisi lain, koalisi gemuk pemerintahan ini akan berdampak kurangnya kontrol legislatif terhadap pemerintah. Sebagai contoh di pemerintahan kedua Jokowi, hampir semua kebijakan pemerintah mendapat dukungan dari parlemen. Termasuk kebijakan yang dinilai tidak pro aspirasi masyarakat, semisal revisi Undang-Undang KPK, pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang Minerba. Pada saat itu partai oposisi yang menentang kalah kuat dengan partai koalisi pendukung pemerintah. Ini karena kekuatan Jokowi Ma'ruf mayoritas di parlemen. Formula seperti itu kelihatannya akan terjadi di pemerintahan Prabowo Gibran, ujar Ujang. Ujang menambahkan, jika nantinya pemerintahan Prabowo Gibran membuat kebijakan yang tidak berpihak rakyat, akan sulit bagi partai oposisi untuk menentang kebijakan tersebut di parlemen. Sejauh ini baru PDI Perjuangan saja yang sudah meyakinkan diri akan berada di luar barisan pendukung pemerintah Prabowo Gibran. Partai di luar koalisi Indonesia Maju, seperti PKB, Partai Nasdem, PKS dan PPP sudah membuka jalur komunikasi untuk bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Ya mudah-mudahan walaupun formulasinya sama, kekuatan parlemennya sama-sama kuat, tetapi Prabowo Gibran bisa menjalankan amanah dengan baik, dengan membuat kebijakan yang tidak melukai rakyat, ujar Ujang. Tapi demokrasi yang sehat ada kekuatan oposisi yang bisa mengawal, mengontrol, mengawasi jalannya pemerintah agar tidak salah jalan. Ini penting karena tanpa oposisi, demokrasi akan mudah dibelokkan. Oleh karena itu kita butuh penyeimbang, pungkas Ujang. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo harus sisakan 2 parpol untuk jadi oposisi, ini alasannya. Presiden terpilih Prabowo Subianto harus menyisakan 1-2 partai politik untuk menjadi oposisi pemerintah. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting,
Pangis Syarwi Caniago meyakini banyaknya partai politik yang ingin bergabung untuk mendapatkan kursi pada pemerintahan Prabowo Gibran, akan membuat Prabowo kesulitan membagi kekuasaan lewat kursi menteri. Menurut pria yang akrab disapa Ipang itu, sebaiknya Prabowo Subianto meninggalkan PKS dan PDIP agar tetap ada di barisan oposisi, sehingga pemerintahan baru nanti tidak kesulitan bagi kekuasaan ke partai politik koalisi. Memang dari Prabowo sendiri kan belum clear ya. Kalau semua partai mau ditarik jelas akan sulit membagi-bagi jatah kursi menterinya. Jadi sebaiknya PKS dan PDIP ditinggalkan saja untuk jadi oposisi, tuturnya. Dia menilai bahwa pembagian kursi menteri sangat sensitif. Menurutnya, jika Prabowo Subianto salah langkah membagikannya, maka dikhawatirkan bisa menjadi bumerang untuk pemerintahan Prabowo Gibran di masa depan. Prabowo saat ini pasti sedang pusing untuk membagikan kursi. Kalau dia salah langkah bisa berbahaya. Ini dari Prabowo saja belum clear, katanya. Berita selanjutnya, PKS buka peluang gabung Prabowo Gibran. Partai PKS membuka peluang untuk berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski begitu, PKS juga tak menutup kemungkinan untuk berada di barisan oposisi. PKS punya pengalaman 10 tahun koalisi di masa Pak SBY dan 10 tahun oposisi di masa Pak Jokowi. Jadi oposisi gak ada masalah, koalisi siap. Kita lihat dinamikanya, ujar Ketua Fraksi PKS DPR Republik Indonesia Jazuli Juwaini. Namun, keputusan untuk menentukan posisi politik berdasarkan musyawarah Majelis Syuro dan DPTP dan bersifat dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat. Kapan waktunya? Tunggu saja toh pelantikan Presiden dan Wapres masih bulan Oktober, pada saatnya PKS akan mengumumkan positioningnya, ucap dia. Dia menyebut, PKS merupakan partai politik yang konsisten mendorong kerjasama dan kolaborasi. Kita tidak pernah membatasi diri bekerja sama dengan siapapun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerjasama, kata Jazuli. Kompetisi itu saat pemilu, kita tawarkan gagasan, kita adu gagasan, tapi setelah pemilu maka kompetisi selesai, dan kita kembali satu tujuan yaitu membangun bangsa, lanjutnya. Soal peluang PKS gabung koalisi, kata Ketum Projo, itu hak Pak Prabowo. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, Projo, Budi Aris Setiadi angkat bicara soal peluang bergabungnya partai PKS ke koalisi Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dia menyebut keputusan bergabungnya PKS ke koalisi merupakan hak Prabowo selaku capres terpilih. Mendengarkan aspirasi teman-teman di koalisi Indonesia Maju, tunggu saja, itu haknya Pak Prabowo, kata Budi. Dia memastikan Prabowo akan mendengarkan aspirasi dari partai politik lain yang sudah lebih dulu bergabung di koalisi Indonesia Maju, termasuk adanya penolakan dari Partai Gelora jika PKS masuk koalisi. Itu kan aspirasi juga Partai Gelora menolak PKS, dan harus kita perhatikan dulu, ujar dia. Budi sendiri tak khawatir PKS membawa visi perubahan apabila masuk ke koalisi Prabowo Gibran. Pasalnya, selama ini Prabowo Gibran selalu mengusung visi melanjutkan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kita enggak ada kekhawatiran, masa khawatir sesama anak bangsa. Cuma kan ada pertemuan-pertemuan politik lainnya yang harus kita perhatikan, tutur Budi.